Perkenalkan, saya Intan Pratiwi, saya dari Prodi PGSD. Saya berkuliah di Universitas Bung Hatta, tepatnya di Padang. Nah, saya dari Kerinci, tepatnya di Sungai Penuh. Saya akan menceritakan tentang Putri Tangguh yang berada di kabupaten saya ini, di kota saya ini, tepatnya di Kabupaten Kerinci. Ya, saya akan menceritakannya seseorang Putri Tangguh. Jadi, seorang Putri Tangguh ini berasal dari Kabupaten Kerinci, tepatnya di Danau Kerinci. Dan dia mempunyai suami dan mempunyai 7 orang anak. Dan mereka ini hidupnya bahagia sekali. Dan mereka mempunyai sawah. Si Putri Tangguh dan suaminya ini terus pergi ke sawahnya untuk mencari makan dan nasi untuk anak-anaknya di rumah. Nah, suatu hari ketika mereka asik mencari nafkah, mencari makan untuk anak-anaknya, sang suami teringat bahwa si Putri Tangguh ini lupa mengurus anaknya dari pagi hingga ke petang. Sampai di mana suami si Putri Tangguh ini mengatakan, "Kamu lupa yang ngurus anak kamu, pulang aja." Dia bilang seperti itu. Lalu Putri Tangguh pun mengiyakannya lalu pulang. Sesampai di rumah, mereka pun makan bersama dan membahas tentang bagaimana cara mereka mencari nafkah jika si Putri Tangguh ini tidak ikut bekerja. Jadi, sang suami menyuruh Putri Tangguh ini membawa ketujuh anak-anaknya itu untuk ikut ke ladang. Seesok harinya, sesampainya mereka di ladang, dengan melihat jalan begitu becek, mereka pun takut untuk melewati sawah tersebut. Dan dengan keras kepalanya Putri Tangguh pun melintasi jalan becek itu. Dan dengan hati-hati Putri Tangguh itu berjalan, Putri Tangguh pun terjatuh dan memarahi si jalan itu. Dia berkata, jalan ini, jalan sialan." Dia mengutuk jalan itu. Lalu mereka pun tidak lama berjalan, sesampailah mereka di padang itu, di ladang, dan mereka mengambil padi dengan begitu banyaknya. Dengan bantuan anak-anaknya, mereka pun mudah mengambil padi tersebut. Sesudah mereka mengambil padi, mereka pun menuju jalan pulang. Lalu mereka ketemu lagi nih guys, jalan yang becek itu yang membuat Putri Tangguh itu terjatuh. Kalian tahu nggak apa yang Putri Tangguh itu lakukan? Nah, Putri Tangguh itu mengambil padinya lalu membuat jalan biar dia tidak terjatuh lagi. Lalu suaminya bilang, "Kenapa kamu mengambil padi itu? Itu membazir dan membuang makanan namanya." Lalu Putri Tangguh tidak menghiraukan ucapan suaminya dan lanjut berjalan. Lalu suaminya pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terdiam saja. Sesampainya mereka di rumah, Putri Tangguh siap-siap membereskan padinya dan menaruhnya dengan baik. Lalu Putri Tangguh pun berkata, "Padiku sudah banyak, mending aku tidur saja dan aku tidak bekerja lagi." Lalu Putri Tangguh pun tertidur pulas. Datanglah anak bungsunya, lalu meminta makan kepada si Putri Tangguh, dan Putri Tangguh pun terpaksa mengiyakannya. Putri Tangguh pun beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil nasi untuk anaknya. Sesampai dia di dapur, dia melihat kenapa tempat nasinya kok kosong. Nah, dia mengambil lagi padi untuk dimasaknya. Sesampai di tempat padi itu pun hilang, tidak tahu kemana. Dan suaminya pun memanggil dia, Tangguh, sini sebentar." Lalu si Putri Padi itu bergegaslah ke tempat suaminya. Dan di tempat suaminya pun padi-padi itu pun hilang seketika. Dan Putri Tangguh itu menangis dengan suaminya. Apakah padinya dicuri orang, apakah hilang, dia tidak tahu. Lalu sang suami menenangkannya dan mengatakan, "Besok kita pergi saja ke ladang untuk melihat apakah masih ada padi kita di sana apa tidak." Keesokan harinya mereka bergegaslah ke sawah mereka untuk melihat masih adakah simpanan padi di sana. Sampainya mereka di sana, ternyata padi itu pun tidak ada, yang cuma ada rumput-rumput hijau yang tidak ada padinya. Mereka pun sedih dan hingga menangis.
Putri Tangguh ini pun menangis sejadi-jadinya sehingga membuat dia tuh tertidur. Di tidurnya dia bermimpi bahwa sang padi berkata bahwa itu akibat kamu membuang aku, dan sekarang kamu tidak mempunyai beras ataupun padi yang bisa kamu makan. Dan Putri Tangguh itu pun bangun dari tidurnya dan menangis lalu berkata, kenapa aku menyesal? Aku menyesal sudah membuang beras itu. Nah, dari kutipan tersebut guys, bisa kita simpulkan, kita itu tidak boleh membuang makanan-makanan walaupun kita sudah kenyang. Setidaknya kita bisa makannya itu perlahan, atau bisa sambil nonton aku misalnya. Oke, jadi simpulannya, kita tidak boleh membazir makanan ya guys. Soalnya masih banyak di luar sana yang masih membutuhkan makanan tersebut. Oke, sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.